Terletak sejauh 4 km dari alun-alun Karanganyar, Desa Gaum merupakan bagian dari Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Gaum berbatasan dengan Desa Kalijirak di sebelah utara, Kelurahan Bejen di sebelah selatan, Desa Suruh di sebelah barat, dan Kelurahan Gedong di sebelah timur. Dengan luas wilayah total sebesar 361.385 hektar, Desa Gaum terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Dawan, Maguan, Gaum, Watuombo, Pondok, dan Beningrejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Di Susanto, Kepala Desa Gaum. Saya selaku Kepala Desa Gaum. Gaum itu berawal dari kata gaung, ya, jadi menggaung, seperti itu dulu. Nama gaung itu adalah dulu peninggalan dari mungkin zaman Majapahit, artinya gaung, menggaung. Ya, situ alhamdulillah di sini di Gaum ini sangat potensi dengan pertaniannya. Rata-rata masyarakat itu bermayoritas petani, dan alhamdulillah petani di sini bisa makmur, bisa bagus setiap panen. Itu alhamdulillah, mungkin dari keturunan terah-terahnya warga Gaung itu pintar bertani dan bercocok tanam. Bagian Watuombo di situ ada sejarahnya, tapi saya kurang tahu. Di situ ada batu yang sangat besar. Nah, batu itu ada di tengah-tengah kampung, tapi dalam batu itu ada petilasan, ada langkah-langkah bayi seperti itu. Itu alhamdulillah makanya disebut dengan Watuombo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, di sini saya bersama Bapak siapa? Bapak Tri Cahyono. Bapak Tri Cahyono sebagai pemegang juru kunci di makam Randu Songo. Iya. Itu Bapak memegang juru kunci di makam ini sejak kapan, Pak? Kalau saya dari tahun 94. Tahun 94 itu masih marbot. Sesudah itu juru kunci yang dahulu dan tidak ada, ganti saya. Baik Pak, mengenai makam Astono Randu Songo ini kan ada sejarahnya dari Kiai Ngabei Ronggo Panambang Ya. pertama nih. Nah, itu nama aslinya siapa Pak kalau kita? Itu Raden Masuto Wijoyo. Itu putranya Tumenggung Prawiro Suto. Berarti putra dari Tumenggung Prawiro Suto. Ya. Mengenai kenapa gelar, kan kenapa Kiai Ngabei Ronggo Panambang pertama itu kan ada gelar Senopati. Ya. Gelar Senopati itu didapatkan ketika kenapa Pak? Apa ada sejarahnya gimana gitu? Itu kan yang gelar itu yang ngasih Raden Wasat atau Sambernyowo. Itu kan seperti Kudono Warso itu ditunjuk jadi patihnya, Raden Masuto Wijoyo itu ditunjuk jadi senopati atau panglima besar. Nah, gelar itu didapat waktu umur berapa Pak? Itu udah dewasa Mas. Itu kan gelar senopati itu kan Raden Mas Sahid itu kan sebelum perjanjian Giyanti itu. Berarti jauh dari sebelum perjanjian Giyanti gelar Senopati udah didapat. Udah. Oleh Kiai Ngabei Ronggo Panambang pertama nih. Nah, mengenai istri dan anak itu silsilah keluarganya bagaimana Pak? Kalau istri yang pertama itu kan dari bangsa halus, itu maaf ya, itu namanya nggak bisa saya sebutkan. Mempunyai putra, dua anak itu Gadung Melati kalih Raden Bagus Joko, dan istri yang satunya itu namanya Litnan Wajono. Itu putri anaknya atau dari putrinya Tumenggung Joyo Wajono dari Kampung Kawatan. Berarti sejarah singkatnya mengenai Kiai Ngabei Ronggo Panambang pertama ini seperti itu ya Pak? Iya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share sama Bapak. Bapak siapa tadi? Tri Cahyono. Bapak Tri Cahyono sebagai pemegang juru kunci di makam Randu Songo niki. Ya.
Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dava Fadil Himadela, biasa dipanggil Dava. Saya di sini sebagai selaku anak pemilik perusahaan Krupuk Sehati yang berada di Dawan, Tasikmadu, Karanganyar. Usia saya 20 tahun. Untuk usaha sudah berjalan sekitar 20 tahun. Mulai awal usaha sekitar 2004, tapi kalau awal mula banget yang di Klaten itu sebelum 2004. Pertamanya itu di Ciamis membuat usaha kerupuk ini. Setelah itu mulai berkembang, mulai pindah ke Klaten. Dari Klaten ke awal mulai itu ya usahanya juga berat. Mikul itu dari Klaten, Medan itu sampai ke Prambanan. Itu mikul dari Klaten sampai Prambanan. Sampai sekarang masih berjalan. Untuk cabang di sini sekitar ada 5 di Medan, di Karanganyar, Wonogiri, Wonosari, Klaten, di satunya ada di Ciamis. Untuk produksi sehari bisa mencapai ya kadang setengah ton, kadang 1 ton juga bisa setengah ton. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rizka. Rumah saya Kaleng. Saya kerja di Gudang Dawan, Tasikmadu, Karanganyar. Di sini gudang produksi kain-kain yang diambil dari Semarang Glory. Nanti di sini disortirin satu-satu. Ada pembeli ke sini datang, ada yang beli poli kayak gini, nanti dijadiin ember plastik atau apapun gitu kalau yang poli. Tapi kalau yang tali-tali bulu-bulu bisa dijadiin keset, bisa jadiin macam-macam. Nanti kalau ada kain-kain yang agak meteran atau 10 jari gini bisa dijadiin celana-celana pendek buat anak-anak. Ya beginilah pekerjaan buruh di Dawan. Jam kerja Senin sampai Sabtu 8 jam 8 sampai jam 4 sore pulang. Udah itu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya, umur saya 24 tahun. Produk yang dijual di Busana Sultan biasanya mulai dari atasan sampai bawahan. Ada celana, terus ada juga kaosnya kaos lapia, terus ada sweater, hoodie, terus ada juga gamis. Untuk pemasaran produk kita biasanya kita di online dan offline. Kalau offline kita buka toko offline-nya di Desa Dawan, RT 5, Gaum, Karanganyar. Terus untuk online-nya kita ada di TikTok, ada di Shopee, ada juga buat Instagram kayak gitu. Tulis aja nanti Busana Sultan.